Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi bersama channel Munji Story, channelnya berbagai pembelajaran. Oke adik-adik, kali ini Bu Munji akan memberikan penjelasan, pengertian, dan penerapan kalimat thayyibah. Siap belajar bersama? Siap ya? Oke adik-adik, sebelum masuk ke pembahasan, kita siapkan catatan terlebih dahulu, alat tulisnya, dan kita posisikan tempat duduk kita senyaman mungkin untuk menyimak pembahasan ini. Siap? Adik-adik, kita akan melihat gambar atau peristiwa yang terjadi. Kira-kira apa sih keterkaitan gambar tersebut dengan pembahasan yang akan kita pelajari? Kemudian, kalimat thayyibah yang tepat untuk dilafalkan dalam peristiwa yang terjadi pada gambar itu, kira-kira apa ya kalimat thayyibah yang betul? Nah, adik-adik, sebelum menjawab mengenai peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut, kita akan membahas mengenai kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Beberapa kalimat yang termasuk kalimat thayyibah antara lain Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya perkataan yang keluar dari lisan adalah kalimat thayyibah, agar iman dalam diri kita semakin kuat. Mengucapkan kalimat thayyibah dapat dilakukan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Dengan melafalkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah mengandung nilai doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar dapat kita jadikan bacaan zikir setelah sholat 5 waktu. Baik, pertama kita akan membahas kalimat thayyibah Subhanallah. Kalimat ini yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai menunaikan sholat wajib. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kalimat Subhanallah diucapkan ketika seseorang heran terhadap sikap seseorang tersebut. Heran bukan berarti kagum ya. Ucapan Subhanallah juga diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mengalami peristiwa besar, namun bukan bentuk kekaguman. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalimat Subhanallah digunakan untuk menyatakan kesucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyangkal hal-hal negatif yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Kalimat Subhanallah disebut juga bacaan tasbih, yang artinya Maha Suci Allah. Kalimat tasbih yaitu Subhanallah sering disandingkan dengan kalimat thayyibah lainnya, yaitu tahmid atau kita sebut dengan bacaan kalimat Alhamdulillah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan namun timbangan pahalanya di akhirat sangat berat, yaitu tasbih dan tahmid, yakni kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bagi orang yang sering membaca kalimat tasbih dan tahmid, selain diampuni dosa-dosanya, keutamaan lainnya yaitu dapat mempermudah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan mengenai penerapan kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Nih contohnya ya. Pertama, berzikir ketika sholat 5 waktu. Kedua, melihat kekuasaan Allah yang mengejutkan. Misalnya ketika mendengar petir, melihat kilat, atau badai. Ketiga, mengingatkan imam ketika lupa rukun bacaan atau gerakan-gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah adik-adik, pembahasan selanjutnya mengenai kalimat thayyibah Masya Allah. Ini yang kedua ya. Apa sih pengertian dari kalimat thayyibah Masya Allah? Kalimat ini merupakan ungkapan rasa kekaguman atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah serta baik. Jika kita melihat hal yang mengagumkan atau menakjubkan, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat Masya Allah, yang berarti semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ucapan Masya Allah keluar dari lisan seorang muslim, maka pertanda ungkapan rasa kekaguman kita atas ciptaan Allah yang luar biasa. Sesuai dari makna Masya Allah yang artinya adalah inilah yang dikehendaki Allah. Kemudian pembahasan mengenai penerapan kalimat Masya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, kali ini kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai pengertian kalimat thayyibah Allahu Akbar. Semua makhluk hidup di dunia ini, baik itu manusia, tumbuhan, hewan dan lainnya, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allahu Akbar menunjukkan zat yang maha besar dan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah Allahu Akbar ini disebut juga dengan takbir, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini pun selalu ada ketika azan berkumandang. Takbir selalu menyertai seorang muslim dalam banyak ibadah dan berbagai bentuk ketaatan. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai penerapan kalimat thayyibah Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja? Pertama, ketika berzikir setelah sholat. Kedua, ketika menghadapi bahaya atau masalah seperti yang dialami Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Ketiga, melihat, mendengar, atau merasakan kemahakuasaan Allah seperti terjadi gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya.
Oke adik-adik, alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai mengenai kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Oh iya adik-adik, sampai lupa nih. Di opening tadi kita ada permainan ya, untuk bisa menyebutkan kalimat thayyibah apa yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Kira-kira apa ya adik-adik? Kalau ada yang tahu dengan jawabannya, boleh langsung ketik jawabannya di kolom komentar ya adik-adik. Oke adik-adik, alhamdulillah cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Next time kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.